Apa maksudnya? Ya, selamat datang di channel Sambatologi. Nah, kali ini kita kedatangan ulama baru, ulama yang masih muda. Namanya, ini orang unik ini, karena belum ada satupun yang selama ini saya kenal orang yang mendaku diri sebagai ulama sebelum diakui orang lain. Nah, kiranya kita ucapkan selamat datang ke saudara Amamur Rahman Al-Maghfurlah. Gimana kabarnya Mas Amam? Alhamdulillah baik-baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Saya belum pernah corona. Berarti pengen? Nggak tahu. Saya pernah sakit sih, cuman belum pernah positif COVID itu. Soalnya belum pernah tes. Jadi sebenarnya orang kalau nggak mau positif COVID itu solusinya ya jangan tes, itu aja. Jangan tes antigen, jangan tes rapid, itu aja sih. Masa rapid belum pernah? Belum pernah sama sekali. Karena itu untuk menghindari saya itu dipositifkan sama dokter COVID atau corona. Meskipun saya positif itu ya. Misalnya gak sakit terus gak bisa nyium bau, gak bisa merasa, itu ya saya di kos aja istirahat sambil minum obat. Herbal, minum obat itu. Herbal. Biar gak membuat panik sama orang lain. Itu aja sih. Panik. Iya, satu kata panik sama herbal ya, tak catat iki. Nah, kali ini berbincang tentang panik dan herbal. Nah, herbal. Cari mau perempuan gitu. Lah iya, kita omong kayak ngono. Musik kowe wah. Spoiler malahnya. Karena herbal dan panik, kepanikan itu identik secara mungkin lah ke arah perempuan cemas, anak Arab dolan ngono cemas, bapak yo masa bodoh kan. Alias kan duwe utek paling yo guys. Guys cemas. Ya. Herbal juga kan kosmetik. Oh, ini dari bengkoang, ini membuktikan. Tapi kita lompat dulu dari herbal dan panik ke tema perempuan, yaitu misteri. Perempuan mau cari panik herbal. Loh, panik herbal identik dengan perempuan gitu kan. Kowe selaku wong lanang jarang kan, ibarat panik yo overthinking yo kapati nemen loh. Yeah. Iki stigma lah yo, sambatanku dhewe lah. Kenapa kok wong wedok itu sering cemas? Dan dikala kecemasan itu melanda, ini misteri yang belum terpecahkan. Nyapo wong wedok kok gak iso maca map? Iku misteri iku. Buka Google Map iku HP ini sing diputer-puter. HP ini sing diputer-puter kan. Duduk kursore ta apa? Nah, sepengetahuan sampean piye iku? Fenomena wong wedok gak iso maca map. Jadi gini, kalau menurut saya itu sebenarnya pangkal kenapa kok perempuan itu tidak bisa baca map gitu ya. Itu karena konstruksi otak perempuan itu berbeda dengan otak laki-laki. Kalau otak laki-laki itu bisa fokus kepada satu titik, sementara kalau perempuan itu nggak bisa fokus sama satu titik. Dia harus terbagi fokusnya sama yang lain, kayak gitu. Makanya ini kan pengalaman saya cerita kemarin tuh waktu keluar kota, perjalanan itu kan. Ada seorang teman cewek tuh ya bagian ngemap gitulah, bagian ngemap buat ke acara itu. Nah ternyata dia tuh beberapa kali hampir mau disasarkan. Misalnya dia disuruh belok ke jalan kecil, di mana jalan kecil tuh mobil tuh nggak cukup gitu. Padahal itu mobil bukan motor gitu loh. Nah kalau di mode navigate itu kan, di mode rute itu kan bisa dipilih kan ya, jalan antara sepeda, jalan kaki, mobil atau motor. Itu kan tidak mungkin map itu melewatkan mobil itu kepada jalan kecil. Motor. Nah ternyata kenapa kok dia ke jalan kecil itu disuruh belok kiri? Saya lihat di mapnya itu ternyata nggak di model rute, cuman dilihat view jalannya itu aja. Oh, dari zoom gitu. Zoom Iya, dilihat itu aja gak di model navigate gitu. Cuman kok goblok. Aku gak bilang goblok lah ya. Nggak fokus. Nggak fokus. Nah, aku kan protes. Kebetulan di situ ada 2 cewek teman saya tuh. Kamu kok lihat map gini sih? Terus yang temen cewek yang satunya tuh bilang, "Oh iya, saya kalau lihat map juga gitu." Gitu. Makanya saya nggak bisa baca map itu gara-gara itu. Bukan nggak bisa baca map, ya bisa kalau bacanya bisa. Cuman salah itu loh. Banyak salahnya. Misalnya seharusnya belok, dia masih lurus. Soalnya kan nggak bisa. Kadang kan frekuensi antara posisi HP di map itu kan kadang telat ya kalau nggak di mode navigate itu loh. Kalau di mode navigate
bisa jadi kan lagi, dipusatkan dan sinyal itu bisa nangkep lebih banyak dan itu lebih gampang gitu. Ngedot sinyal juga kan. Nah, soal tadi jalan lurus malah belok. Yeah. Nah, itu kan biasanya ngono. Tidak hanya soal Google Map. Dicedaki wong lanang misale ya. Ojo gusik kowe. Yeah. Cedeki wong lanang jebul set seolah-olah arep nyamperi. Dilalah belok. Nah, tidak menunggu ditikung, dia menikung dirinya sendiri, menikungkan dirinya sendiri. Nah, ini soal hal lain. Tapi jare mau terlalu ilmiah, Bro. Soal kerja otak barang. Tapi soal sudut pandang itu emang begitu. Psikologi cewek kan multi view, ada peripheral view. Kalau kita motoran ya dari depan, kalau cewek iki ono KFC. Iki ono dazzle, iki ono fashion, iki ono batik. Makanya tuh kenapa kok cewek tuh jarang sekali nabrak gitu. Nabrak gara-gara gak fokus karena bisa terbagi fokusnya. Kalau cowok, laki-laki itu sering kali nabrak. Misalnya kita fokus nih nyetir ya, motor misalnya. Ada cewek cantik lewat, seret. Fokus kita hilang. Di depan itu hilang. Cewek cantik, set. Akhirnya ada motor atau mobil di depan ngerem, gak tahu kita karena fokus ke cewek cantik itu. Nabrak lah gitu. Itu sering terjadi. Pada laki-laki sering. Kalau cewek saya rasa enggak. Kalau cewek saya rasa enggak. Tapi emang jarang. Gak valid keulamaanmu, Bro. Itu gak valid. Loh, ulama itu juga manusia, Bro. Ulama itu juga manusia loh. Yang maksum itu hanya nabi. Enggak ada seulama-ulama, sealim-alimnya ulama. Wiritan tengah malam atau wirid puasa kalau siang itu, tahajudan kalau malam. Kalau ada cewek cantik lewat, pasti dia lihat itu. Itu udah secara otomatis. Kodrat. Tapi intinya jangan menyamakan semua ulama dengan diri Anda. Iku kuncinya loh, Bro. Soalnya ada ulama jelalatan kayak kowe. Mripate. Wong ulama jomblo, fokus ya. Bahkan mendoakan membutakan mataku ya Allah karena hafalanku. Kowe iki kopiahan tapi ya Allah. Tapi di samping itu ya. Napa selain map, Google Map gak iso maca? Iki gak bermaksud menyalahkan perempuan, selalu benar kan perempuan kan. Tapi di samping itu cara untuk mendekati perempuan secara efektif menurut sampean itu gimana? Nggak tahu. Aku nggak pernah berhasil soalnya. Ini smart terus berarti ya pertanyaan dia. Ini tuan rumahnya ini mau menurunkan muruah saya sebenarnya ini. Ya, jadi ini intinya Mas Amam pura-pura jomblo karena biar manuvernya lebih bebas. Nah, bisa ngechat ke sana kemari. Misalnya bisa telepon ke sana kemari. Yang sangat memalukan bagi saya sendiri secara kelelakian, dia minta ditraktir cewek coba dengan alasan mengerjakan tugasnya. Ayo kowe nang itu sing nang dapur apa iku? Apa? Apa sing daging-daging kayak wagyu masak dhewe. Yang Jogja ini loh. Enggak. Bukan saya minta ya. Bukan aku yang minta, bukan. Emang ditraktir lagi ulang tahun dia. Ditraktir. Ulang tahun. Kan enggak pernah minta aku. Nah, soal ini kesetaraan. Sekarang kan lagi gencar-gencarnya perempuan, keadilan gender saya suka. Itu menurut sampean ditraktir itu salah satu bentuk ditraktir cewek lah, cowok ditraktir cewek bentuk keadilan gender atau enggak? Atau nilai personal sampean gimana? Terima enggak kalau ditraktir? Terima-terima aja. Kalau saya sih terima-terima. Iya, enggak lah. Karena kan soalnya ini beda ya, enggak semua cewek, terutama cewek yang disukai. Terima enggak? Iya, terima-terima aja. Kalau saya dari sudut perspektif saya itu kan melihat kesetaraan gender itu kan kalau perspektif mereka, misalnya feminisme dan lain sebagainya, itu kan semua harus sama gitu. Sementara kalau menurut saya, kesetaraan gender itu tidak semua harus sama. Misalnya, ketika ada seorang anak SMA dikasih uang saku 50.000, kemudian anak SD dikasih uang saku 50.000 juga. Dia tuh sama, uang sakunya sama, tapi tidak setara menurut saya. Karena kebutuhan anak SMA itu berbeda dengan anak SD. Nah, begitu juga laki-laki dan perempuan. Ada porsi masing-masing dari laki-laki dan perempuan tersebut. Jadi, tidak bisa keseluruhan peran. Misalnya, perempuan harus melakukan peran laki-laki. Itu nggak bisa. Begitu juga laki-laki harus melakukan peran perempuan. Itu juga nggak bisa. Nah, kenapa kok saya menerima itu? Karena saya tuh punya dendam
dendam secara pribadi lah kepada mereka-mereka yang mengatasnamakan kesetaraan gender, kemudian mendiskreditkan laki-laki gini. Makanya sekalian aja, saya terima-terima aja kalau gitu. Oh, ya. Tapi sering kali nih saya amati ya. Anda tipe patriarki garis keras, terutama neo-patriarkal, mungkin lah kalau bisa mengatakan. Ya. Tapi kalau menurutku sendiri ya, kalimat Anda terlalu mematok garis tegas, seolah-olah, cewek nggak bisa memainkan peran laki-laki. Enggak, aku nggak terima itu. Cewek bisa kok. Ya, gimana? Misalnya jadi bapak, ya iso kok. Single mother iso. Terus meskipun nguli ya tetap iso, nang sawah ya iso. Cuma kadar kekuatan fisiknya mungkin beda. Ya. Tapi bedanya juga nggak terlalu jauh. Buktinya bapak-bapak ya akeh kok sing dadi emak-emak milenial mentale. Yo ngeterno anake, gak kerja. Bojone sing wedok sing kerja. Ono kok fenomena kayak gitu itu. Piye? Kagak pernah menemui soalnya kayak gitu. Kurang luas dolanmu, Bro. Saya gak pernah menemui soalnya. Ya mungkin itu terlalu bucin aja. Kalau menurut saya terlalu bucin. Terlalu bucin atau memberikan peluang ke perempuan untuk itu. Lah kan Anda bilang kata dendam. Jangan-jangan selama ini perempuan yang mendiskreditkan lelaki itu justru untuk membalaskan dendamnya selama ratusan tahun ditindas dan ayo piye. Enggak juga sebenarnya. Kalau menurut saya perempuan-perempuan misalnya nih, perempuan kan nggak wajib cari nafkah ya, laki-laki yang wajib cari nafkah. Kemudian perempuan itu memaksakan diri untuk ikut bekerja itulah, mencari nafkah untuk keluarga, untuk anak, untuk keluarga dan lain sebagainya. Kalau menurut saya potret seperti itu nggak apa-apa, asalkan dia itu masih bisa mengerjakan tugas-tugasnya di ruang domestik kayak gitu. Loh, berarti harus ya perempuan ke domestik iya, harus. itu. Kalau cowok nggak wajib. Kalau cowok enggak. Kalau cowok itu wajibnya tuh cari nafkah di luar. Gitu. Tapi bisa. Saling bertukar peran bisa. Kalau mencari nafkahnya dengan tugas domestik, iya. Contohnya? Ya umbah-umbah. Ngerti mencari nafkahnya via bojone sing wedok kerja, terus Mas, kowe tak bayar umbah-umbah. Ngono guys sama rokok piye ayo. Enggak ada sih kalau menurut saya enggak ada. Kalau ada orang kayak gitu sih goblok sih. Goblok. Tapi kan kita emang ya bener ya, kalau kita secara lokal dan nasional itu dibesarkan dengan budaya bahwa cowok gak boleh sambat, gak boleh nangis, gak boleh mengeluh. Kayak ngono kan harus kuat. Bahkan curhat pun iku kayak wedok. Aku nulis diary men bro, iku kayak wedok ya. Untuk stigma ngono kan. Aku padahal seneng nulis curhat dalam tulisan. Iku kayak wedok rajin, warna-warni ini rajin, kayak wedok. Nah, apakah emang penulisan itu juga punya jenis kelamin? Apakah pakaian punya jenis kelamin? Pakaian punya jenis kelamin juga. Iki rada ekstrim loh. Iya. Apakah sepatu juga punya jenis kelamin? Sejak kapan itu dibentuk? Ayo, iya. Sejak kapan kalau menurut saya itu untuk perempuan sementara laki-laki di celana? Kalau menurut saya itu mereka pakaian, sepatu dan sebagainya itu tidak punya jenis kelamin, tetapi fungsinya itu yang membedakan ini yang digunakan oleh laki-laki dan ini yang digunakan oleh perempuan. Kayak itu. Berarti itu produk budaya ya? Produk budaya. Produk budaya yang sudah disepakati. Dan turun-temurun sejak era pemburu pengumpul cawetan. Biasanya kan kawan gendernya kan cawetan kan. Terus satu sisi juga dalam hal bahasa ini. Bagi saya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu cukup adil secara gender. Stratifikasinya vertikal ke atas. Jadi makin tua dihormati ono kromo inggile, ono kromo ngoko, ono ngokone. Tapi di Inggris dan Arab kenapa ada gendernya? Huwa, iya, she, he kayak gitu. Di Jerman juga der dan die kayak gitu. Ada gendernya. Iya ada. Gak bisa jawab saya kalau. Gak bisa jawab. Berarti karena kalau saya itu bukan peneliti bahasa kayak gitu ya. Enggak, gak usah peneliti bro, kayak ilmiah. Iki ketularan bro, iki calon dokter nek salah iki. Calon dokter yang gagal. Yang maksudnya bukan gagal ya, yang gagal secara penampilan. Gak potongan. Foto kayak aku sih gak potongan plus sih. Malah soalan kita ini. Soal saiki politik good looking. Mana good looking. Ini kan yo gak naif lah, gak usah munafik lah. Dilok wedok iso kok ayune to. Iya. Ayu ku mutlak, elek relatif. Ya, ngono iku kan. Nah, sudut pandang Anda tentang era good looking kayak gitu sekarang ini gimana?
Aku jengkel nek dosen kok gampang banget nek mahasiswine ayu. Sementara kini di chat gak dibales kowe kan kejadian sidang ayo. Iya. Iku piye iku? Ya kalau menurut saya sih itu budaya juga ya. Budaya yang terbentuk oleh kesadaran internal. Apa ya? Kalau kodrati sih juga enggak juga. Ya semi kodrati lah kayak gitu. Jadi kita itu lebih senang untuk melihat hal-hal yang indah seperti Tuhan kan. Allah itu kan Jamal, innallaha jamalun yuhibbul jamala gitu kan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, sama seperti itu. Misalnya good looking, kita kalau melihat dari sudut pandang yang negatif, ya hasilnya juga negatif. Oh, ini kok cantik, dibela. Kalau itu jelek, nggak dibela. Enggak. Kalau kita bisa melihat sudut pandang yang positif, oh ini cantik. Oh, berarti memang benar bahwasanya keindahan itu bisa menyebabkan orang menyukai kepada hal tersebut, kayak gitu. Makanya good looking itu, dan itu wajar sih. Menurut saya itu wajar. Misalnya, artis gitulah. Contohnya, kasarnya artis kena narkoba kayak Jeffrey Nicole, itu kan tampan orangnya. Itu banyak yang komen, wah semoga semoga tabah, semoga nggak mengulangi lagi gitu. Tapi coba kalau Andika Kangen Band yang kena, Anda rasis. Enggak rasis, mana rasisnya? Kalau Andika Kangen Band. Kalau Andika Kangen Band itu udah jelek, hitam. Anjir, saiki wis gadol lho, Bro. Tak laporno kowe. Ayo. Nek ITE kowe. Udah jelek, hitam kayak gitu kan. Nah, saiki tapi nek soal good looking iku bagiku lho ya, kok gak adil ngono. Jangan bicara soal dunia artis yang kita nggak pernah mengalami. Di dunia kampus, sekolah ataupun hal-hal yang umum lah. Ya saiki kan mahasiswi sing ayu misalnya, kok digampangke. Kene sing ya lanang ya sing good looking ya sing lanang malah dengkel misalnya atau iri. Nek sing ambek ibu dosen ngono ya iso ae dipermudah kan karena good lookingnya. Tapi satu sisi hal ini malah membuat bias, Bro. Secara kualitas di dunia akademik kan yo bukan tampilan. Yo tampilan salah satu unsur dalam kualitas seseorang. Tapi yo lebih ke isi, intelektualitas, pikiran. Sing dinilai ke tampilan apa pikiran? Pikiran sih. Kalau ya tergantung orangnya juga kalau menurut saya. Kalau saya pribadi ya lebih ke pikiran, lebih ke substansinya itu. Makanya saya lebih suka kepada perempuan. Kembali ke perempuan tadi ya. Saya lebih suka itu pemikiran yang cerdas. Saya cenderung kagum kepada perempuan yang cerdas meskipun ya biasa-biasa aja daripada perempuan yang cantik misalnya. Tapi dia lemot. Situ saya enggak respect ya Lola atau lemot. Soalnya ada dulu dia satu waktu saya kuliah 1 itu. Cantik dia, sangat cantik. Itu wah, cowok-cowok itu pada ngerebutin semua lah, pada ngomongin itu, belum kenal kan awal-awal aspek itu. Wah, cantik ini gini. Ternyata dia itu ya gitulah. Lola, kasarannya Lola. Lemot. Kalau saya nyebutnya tuh lemot. Akhirnya ya udah pada tahu kan akhirnya. Oh, ternyata meskipun cantik juga Lola. Saya rasa itu laki-laki juga banyak yang berpikiran seperti itu. Tapi saya sangat kagum ketika ada seorang perempuan gitu ya. Misalnya presentasi atau ketika diskusi. Itu dia analisisnya tajam, substansinya ada, kompleks, kemudian referensi-referensinya juga ada. Itu saya sangat kagum. Fans lah. Fans. Tapi ada gini kalimat guyonan nih saka Yayan Anwar Zahid lah biasa. Nek kowe njaluk sing ayu, pinter, kau ono jenenge sing ayu pasti pekok. Ngono ono guyonan ngono. Nek wis cerdas pinter iku ya pasti biasa-biasa wae. Ngono. Ya ono sing ayu, tur pinter tapi gak gelem karo raimu. Ngono kan. Intine kan ono guyonane. Nah, itu kadang dalam selera memilih kan ya wong terlalu perfeksionis kan. Iya, perfeksionis. Terus soal wedok iki. Apa maneh sing meresahkan lah sing iso dienggo sambat iki soal wong wedok. Ya, selain soal saya aku sing takon nang kowe. Saya tanya kepada ini Mas Nopal, Mas Matno ini. Kenapa menurut Anda itu yang sering kali untuk pengen nikah, kebelet nikah katakanlah itu. Kenapa kok perempuan? Itu kenapa kalau menurut Anda? Misalnya nih, ada kuliah gitu ya. Kan banyak itu kan cewek-cewek yang sambat, kuliah kok berat itu, semester akhir udah berat, udah nikah aja itu. Itu kan rata-rata cewek. Rata-rata cewek. Aku dan laki-laki tuh
jarang atau bahkan nggak ada. Saya nggak ada temen yang kuliah kok susah ya, nikah aja apa ya, nggak ada. Kau untuk paling kerja Iya. lah. Iya. Lanang Itu kenapa? Kalau menurut Mas Matno ini kenapa? nafsu nih sama paling. Ojo ngakak. Gue sih. Kasar. Itu jawaban Yang ilmiah gitu loh. Maksudnya ini sambatologi. Suruh ilmiah piye iku nang kelas wae. Tapi yo Iya, dulu itu lain lah. Selain soal nafsu intimidasi atau enggak, tapi sing lebih netral bagiku